Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Gairu Wadi Al-Dalalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Ferdian Kaluku dan rekan saya Siti Nurwakiah. Langsung saja, Gairu Wadi Al-Dalalah adalah lafaz yang tidak dapat dipahami tanpa adanya faktor eksternal. Kebutuhan akan sesuatu di luar ayat tersebut dibutuhkan karena ayat tersebut memang mengandung arti yang tidak tegas. Adanya ketidakjelasan makna ini menyebabkan para mujtahid berpikir lebih ekstra untuk memahami kandungan arti sebuah ayat. Dibutuhkan ketajaman analisa dan elaborasi dan berbagai dalil lain untuk sampai pada suatu kesimpulan makna yang dimaksud oleh sebuah ayat atau hadis. Gairu Wadi Al-Dalalah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu Al-Kafi, Al-Mushkil, Al-Mujmal, dan Al-Mutasyabih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Kafi dan Al-Mushkil. Oke, yang pertama Al-Kafi. Kafi adalah lafaz yang sebenarnya mempunyai arti jelas, namun terjadi kesulitan akan menerapkan ayat tersebut pada kasus lain yang mempunyai kesamaan sekaligus beberapa perbedaan. Misalnya firman Allah yang menjelaskan tentang keharaman riba. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan Wadi Al-Dalalah bahwa ayat tentang riba adalah tergolong mufassar karena telah ada sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang praktik ekonomi yang berpotensi riba, sehingga konsep tentang riba sudah sangat jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan berikutnya adalah apakah konsep riba ini bisa diterapkan pada dunia perbankan konvensional pada saat ini, khususnya bunga pada pinjaman dan simpanan. Pertanyaan ini muncul karena secara faktual ada beberapa persamaan sekaligus perbedaan antara konsep riba dan bunga bank. Disinilah letak kafi dari ayat riba tersebut. Kelompok pertama menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram. Mereka menyatakan bahwa ayat dan hadis tentang riba dapat dikenakan pada bunga bank. Ini adalah pendapat Al-Mutawali Al-Sya'rawi, Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Al-Ghazali, dan Abu Zahra. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Muhammad Abduh Syekh Ali Jum'ah, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Syed Tantawi, dan Muhammad Syalitut. Mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Ayat-ayat tentang riba tidak dapat diterapkan pada masalah perbankan karena secara faktual terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan pendapat ini bukan tentang membahas keharaman riba, karena keharaman riba adalah hukum yang pasti sehingga tidak dapat perdebatkan. Ayat riba menjadi kafi pada tataran aplikatif yang khususnya mengenai sistem bunga pada bank konvensional. Ulama yang membolehkan memiliki kesimpulan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Di sisi lain, ulama mengharapkan menyatakan bunga bank sama dengan riba. Sudah tentu bahwa kesimpulan ini telah melalui analisis mendalam dari masing-masing pihak. Selanjutnya ada contoh dari Al-Maidah ayat 38. Yang memiliki arti laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pencuri yaitu orang yang mengambil suatu harta orang lain secara sembunyi, tetapi dari segi dalalahnya terdapat orang yang dianggap seorang pencuri itu terdapat sesuatu hal yang tersembunyi. Dengan kata lain, lafal pencuri itu mempunyai satuan arti afrad yang banyak, bisa pencopet, perampok, dan lain semacamnya. Misalnya seorang pencopet, yaitu orang yang mengambil harta milik orang lain dengan tangan terbuka serta skill yang mumpuni dan terampil. Dari segi sifat, pencopet dan perampok memiliki sebuah perbedaan karena pencopet memiliki kelebihan sifat daripada pencuri, yaitu keberanian serta skill yang mumpuni. Selanjutnya, al-mushkil. Mushkil adalah teks-teks yang tidak memiliki arti pasti. Untuk mengungkap makna yang dimaksud, dibutuhkan ijtihad yang mendalam dengan memperhatikan faktor eksternal, baik berupa ayat lain ataupun indikasi yang menyertai ayat tersebut. Kemuskilan suatu lafaz disebabkan lafaz tersebut sejak awal telah digunakan untuk dua arti atau lebih yang dikenal dengan istilah mustarak. Misalnya penggunaan huruf waw pada firman Allah pada surat Al-An'am ayat 121 tentang penjelasan sembelihan yang dapat menjadikan daging hewan halal dimakan. Surat ini berartikan, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Huruf wawu dalam kegiatan gramatikal Arab memiliki arti istinaf atau
serta awal kalimat dan serta keadaan. Jadi di sini waw memiliki dua arti. Disinilah letak kemuskilan ayat tersebut. Apakah pada ayat tersebut diartikan sebagai awal kalimat atau sebagai hal keadaan. Dari penggunaan arti dan atau istinaf pada ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah haram dimakan. Ayat tersebut diterjemahkan menjadi, janganlah kalian makan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah kefasikan. Sehingga menurut pendapat ini, syarat hewan yang dapat dikonsumsi adalah disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat golongan Hanafiyah. Sementara jika menggunakan arti yang kedua yang berarti keadaan, terjemahannya berubah menjadi janganlah kalian makan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan fasik. Karena waw tersebut menunjukkan keadaan, maka sembelihan hewan yang haram dimakan adalah apabila tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk persembahan kepada berhala. Poin utamanya adalah pada tujuan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk berhala, sesajen, dan lain-lain. Lalu ada memahami dua ayat yang seakan bertentangan. Di sini saya mengambil contoh pada surat An-Nisa ayat 131 dan Al-Baqarah ayat 134. Pada An-Nisa ayat 131 memiliki arti, dan kepunyaan Allah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kamu. Bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dengan untuk arti Al-Baqarah ayat 134, itu mengartikan bahwa masing-masing individu berkuasa penuh terhadap apa yang hasil kerja mereka. Artinya sebagai berikut, itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dua ayat ini jika dipahami secara tekstual seakan-akan bertentangan. Ayat pertama sangat sesuai dengan konsep sosialis yang menjadikan kepemilikan pribadi, yang meniadakan kepemilikan pribadi, Yang ada hanyalah kepemilikan kolektif, semua milik Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan kepada manusia secara umum. Sedangkan pada ayat Al-Baqarah sangat cocok dengan konsep kapitalisme dengan ciri khas individualismenya. Manusia berhak terhadap hasil usaha mereka. Untuk menyelesaikan pertentangan ini, dibutuhkan ijtihad dari para mujtahid sehingga dapat menghasilkan konsep ekonomi Islam. Dalam hal ini, para ulama telah menegaskan bahwa konsep ekonomi Islam mengambil jalan moderasi dari kedua aliran tersebut. Misalnya firman Allah pada surat Al-Zariyat ayat 19 yang memiliki arti, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dari surat Az-Zariyat itu kita seperti mengambil jalan tengahnya. Pada surat An-Nisa, semua harta itu milik Allah dan untuk manusia secara umum. Sedangkan dari Al-Baqarah, harta itu milik manusia sendiri sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Sedangkan dari Al-Zariyat ayat 19 tadi, kita diminta juga untuk berbagi kepada sesama manusia yang saling membutuhkan. Sekian untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Siti Nurwakiah, saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya itu tentang mujmal. Al-mujmal adalah kalimat yang belum jelas maknanya. Untuk mengetahuinya butuh penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Nah, penjelasan dari Al-Quran dan hadis ini disebut bayan. Lalu, mujmal sendiri kata yang punya arti secara bahasa, namun digunakan oleh agama dengan pengertian yang berbeda. Di sini tuh contohnya seperti sholat, yang secara bahasa adalah doa atau ibadah, tetapi secara agama sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan mujmal dan muskil?
Nah, perbedaan pertama yaitu mujmal butuh penjelasan dari syar'i atau hakim. Nah, sedangkan muskil membutuhkan analisa untuk menemukannya. Nah, perbedaan kedua yaitu mujmal wilayah ijtihadnya itu sangat terbatas, sedangkan muskil wilayah ijtihadnya sangat terbuka luas. Untuk mujmal sendiri itu ada dua bentuknya. Yang pertama, lafaz asing yang tidak jelas maknanya, dan yang kedua itu kata yang punya arti secara bahasa, namun digunakan oleh agama dalam pengertian istilah. Nah, berikut ini adalah contoh dari mujmal tentang lafaz asing yang tidak jelas maknanya. Terdapat pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Nah, mengapa demikian? Karena seharusnya halu'a pada ayat tersebut itu memiliki makna seperti kaget, terkejut, panik. Tetapi dalam ayat ini ditafsirkan sebagai sifat keluh kesah. Nah, di sini ini terdapat kayak lafaz asing yang tidak jelas maknanya. Nah, selanjutnya yaitu contoh kalimat dengan pengertian istilah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan 3 kategori tentang arti suatu kata, yakni yang pertama, hakikat lugawiyah, yakni arti suatu kata dalam tinjauan kebahasaan. Misalnya kata sholat secara bahasa berarti doa. Nah, yang kedua, hakikat urfiyah, arti suatu kata dalam penggunaan sehari-hari suatu masyarakat. Nah, yang ketiga ini yaitu hakikat syar'iyah, yakni arti kata dalam bahasa agama atau menurut definisi yang dibuat oleh syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu tentang al-mutashbih, yaitu kalimat yang tidak diketahui maknanya dan tidak ada tanda-tanda yang dapat menjelaskan maknanya. Contohnya itu seperti yang pertama, sifat atau perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Seumpama pada ayat tersebut yang artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, di sini memang jelas artinya, tapi sangat mustahil untuk memaksudkannya sesuai dengan arti ayat tersebut. Nah, yang kedua yaitu huruf yang ada di awal surat atau bisa disebut muqatta'ah. Contohnya itu seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim shad, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya pada surat Ad-Duha ayat pertama yang berbunyi Ad-Duha, yang artinya demi waktu duha, atau bisa dikatakan Allah bersumpah, seperti itu. Sepertinya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.